Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 080513822278. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Meteorologi Kelautan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis pengaruh ENSO atau El Nino and Southern Oscillation terhadap parameter curah hujan dan sea surface temperature. ENSO sendiri merupakan fenomena alami di Samudra Pasifik yang melibatkan interaksi kompleks antara suhu permukaan laut, angin, dan tekanan atmosfer. Ini terdiri dari El Nino ketika suhu permukaan laut lebih hangat dari biasanya, dan La Nina ketika suhu permukaan laut lebih dingin dari biasanya. Selama ENSO, pola angin dan tekanan atmosfer berubah secara periodik, mempengaruhi pola cuaca global dengan dampak yang signifikan termasuk banjir, kekeringan, dan gangguan cuaca ekstrim lainnya di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada curah hujan. Selama fase El Nino, curah hujan cenderung menurun di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah yang biasanya basah seperti Amerika Selatan, bagian barat daya, Australia Timur, dan Asia Tenggara. Ini karena perubahan pola angin dan redistribusi panas di Samudra Pasifik yang mengakibatkan penurunan curah hujan di beberapa wilayah dan peningkatan curah hujan di wilayah lainnya. Sebaliknya, selama fase La Nina, curah hujan cenderung meningkat di beberapa wilayah seperti Amerika Selatan, bagian barat daya, dan Australia Timur. Sementara curah hujan di beberapa wilayah bisa menurun. Selanjutnya itu ada sea surface temperature. Selama El Nino, suhu permukaan laut di bagian besar Samudra Pasifik Tengah dan Timur itu cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh penumpukan panas di wilayah timur Samudra Pasifik karena perubahan arus laut dan angin, yang mana mengarah pada kondisi El Nino. Selanjutnya itu, selama proses La Nina, suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan Timur itu cenderung lebih rendah dari biasanya. Fenomena ini terjadi karena peningkatan dalam pembentukan angin barat di kawasan tersebut. Untuk menentukan pengaruh curah hujan maupun sea surface temperature terhadap El Nino itu, saya menggunakan website NOAA. NOAA yang merupakan singkatan dari National Oceanic and Atmospheric Administration adalah sebuah badan pemerintah Amerika Serikat yang fokus pada penelitian dan pemahaman terhadap lingkungan laut dan atmosfer. Mereka menyediakan berbagai layanan informasi dan data yang berkaitan dengan cuaca, iklim, oceanografi, dan lingkungan. Ini adalah visualisasi curah hujan dari bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Dapat kita lihat pada gambar, warna biru menunjukkan anomali curah hujan negatif, yaitu curah hujan lebih rendah dari rata-rata normal. Warna hijau itu menunjukkan anomali curah hujan yang mendekati rata-rata normal, dan warna kuning itu menunjukkan anomali curah hujan positif, yaitu curah hujan lebih tinggi dari rata-rata normal. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat pada fase El Nino, umumnya terjadi penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini dapat dilihat dari kontur warna biru yang mendominasi wilayah Indonesia bagian barat dan kontur warna kuning yang mendominasi wilayah Indonesia bagian timur. Penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat ini disebabkan oleh melemahnya angin muson barat yang mengakibatkan berkurangnya pasokan uap air ke wilayah tersebut. Peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur disebabkan oleh menguatnya angin pasat timur yang mendorong massa air hangat dan lembab dari Pasifik tropis timur ke barat. Selanjutnya itu ada pengaruh ENSO pada fase La Nina, yang mana umumnya ini terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur.
Hal ini dapat dilihat dari kontur warna kuning yang mendominasi wilayah Indonesia bagian barat dan kontur warna biru yang mendominasi wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat ini disebabkan oleh menguatnya angin muson barat yang mengakibatkan meningkatnya pasokan uap air ke wilayah tersebut. Penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur ini disebabkan oleh melemahnya angin pasat timur yang mengakibatkan berkurangnya massa air hangat dan lembab dari Pasifik tropis timur ke barat. Selanjutnya itu ada pengaruh El Nino terhadap sea surface temperature. Ini merupakan visualisasi data sea surface temperature pada periode bulan Januari tahun 2022 hingga Desember 2022. Yang mana dapat kita lihat pada gambar di samping, warna biru menunjukkan anomali SST negatif, yaitu SST lebih rendah dari rata-rata normal. Warna merah itu menunjukkan anomali SST positif, yaitu SST yang lebih tinggi dari rata-rata normal. Dan warna putih itu menunjukkan anomali SST yang mendekati rata-rata normal. Pada fase El Nino, umumnya terjadi peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan penurunan SST di wilayah Pasifik tropis barat. Hal ini dapat dilihat dari kontur warna merah yang mendominasi wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan kontur warna biru yang mendominasi wilayah Pasifik tropis barat. Peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur ini disebabkan melemahnya angin pasat timur yang mengakibatkan melemahnya upwelling air laut dingin dari bawah ke atas. Akibatnya itu, air laut hangat di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur ini terakumulasi dan menyebabkan peningkatan SST. Pada fase La Nina, umumnya terjadi penurunan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis barat. Hal ini dapat dilihat dari kontur warna biru yang mendominasi wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan kontur warna merah yang mendominasi wilayah Pasifik tropis barat. Penurunan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur ini disebabkan oleh menguatnya angin pasat timur yang mengakibatkan menguatnya upwelling air laut dingin dari bawah ke atas. Akibatnya air laut hangat di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur ini terdesak ke bawah dan digantikan oleh air laut dingin dari bawah sehingga menyebabkan penurunan SST. Peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis barat ini juga disebabkan oleh melemahnya angin pasat timur yang mengakibatkan melemahnya upwelling air laut dingin dari bawah ke atas. Selanjutnya itu ada kesimpulan. ENSO ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap parameter curah hujan di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Pada fase El Nino, umumnya terjadi penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada fase La Nina, umumnya terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya, ENSO ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap parameter sea surface temperature atau SST di berbagai wilayah di dunia. Pada fase El Nino, umumnya terjadi peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan penurunan SST di wilayah Pasifik tropis barat. Pada fase La Nina, umumnya terjadi penurunan SST di wilayah Pasifik tropis tengah dan timur dan peningkatan SST di wilayah Pasifik tropis barat. Mungkin cukup sekian video pemaparan materi dari saya. Saya Jessica Desmarinda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.